Mari kita lihat dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 34 sampai 44. Markus pasal yang ke-6 ayat 34 sampai ayat yang ke-44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Terjemahan yang lain berkata mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Kalau kita baca Markus pasal 6 ayat 34 sampai ayat 44 ini, maka Tuhan sedang bicara kepada kita dengan cara dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ingat bahwa setiap tindakan Tuhan, perkataan Tuhan itu adalah sebuah guidance. Apa itu guidance ya? Arahan, sebuah hukum yang harus orang percaya, kita orang percaya mengikutinya, melakukannya. Dan ketika saudara dan saya melakukan, maka Alkitab katakan tidak kekurangan. Hari-hari ini ada yang datang kepada saya dan berkata, pastor, pak gembala, pak pendeta, hari-hari ini untuk belanja saja ada kalanya nggak cukup. Ada yang berkata begini, gaji saya juga nggak cukup, bahkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga nggak cukup, bayar uang sekolah anak nggak cukup, untuk beli makan nggak cukup, untuk ini nggak cukup. Rasanya semua yang ada pada mereka nggak cukup. Tapi saudara perhatikan bahwa matematika Tuhan berbeda dengan matematika kita. Amin. Amin. Ingat, matematika Tuhan berbeda dengan matematika kita. Kalau ada kekurangan, maka akan ada pertambahan. Kalau ada pembagian, maka akan ada perkalian. Itu matematikanya Tuhan. Orang berkata 2 tambah 2, 4. Betul. Tapi Yesus bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Amin. Dan 5.000 orang laki-laki makan, tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Alkitab berkata bahwa matematika Tuhan berbeda dengan matematika kita. Kalau kita percaya Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya more than enough. Tapi apakah kita percaya? Itu masalahnya. Apakah kita ketika ada dalam satu keluarga, ketika suaminya berkata kita akan begini, kita akan begini, apakah istri percaya? Apakah anak-anak percaya? Ketika kita ada dalam sebuah perusahaan dan pemimpin kita, mungkin manajer kita, GM kita, mungkin bos kita berkata begini, perusahaan kita akan begini, akan begini, akan begini, akan mencapai target ini dengan situasi seperti ini. Apakah kita sebagai karyawan dan kita sebagai staf mempercayai apa yang dikatakan oleh bos kita atau pemimpin di atas kita? Ketika kita dalam satu kota, wali kota, bupati berkata bahwa kota ini akan menuju kota modern, dan apakah penduduk kota itu, masyarakat kota akan mendukungnya?
Semua orang belum tentu bisa mendukung. Semua orang belum tentu percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang-orang yang Tuhan taruh di atas mereka sebagai pemimpin. Dalam sebuah gereja lokal, ketika gembala berkata, ada visi misi jelas, ada fokus yang harus kita jangkau. Apakah semua pekerja mau menghidupi itu ataukah tidak? Bapak Ibu tahu ketika Yesus berhadapan dengan 5.000 orang laki-laki, murid-muridnya berkata begini, suruh mereka pulang supaya mereka bisa membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung terdekat, karena hari sudah mulai malam. Saya pernah pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan saya lihat itu tempatnya memang jauh sekali dari Yerusalem, sangat jauh. Dan Yesus ada di sana dan sedang memberitakan Injil kepada mereka. Dan Yesus berkata begini, periksa siapa yang punya bekal. Dan ternyata ketika diperiksa, yang punya bekal itu seorang anak laki-laki, dan Anda sudah tahu namanya Roti Boy. Ya, namanya Roti Boy. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang Anda taruh dalam tangan Tuhan, maka jangan khawatir. Kekhawatiranmu harus Anda bawa ke tangan Tuhan. Kekuranganmu harus Anda bawa ke tangan Tuhan. Keberhasilanmu harus Anda taruh dalam tangan Tuhan. Sebab bagi Tuhan apa yang Anda serahkan itu yang akan dijagain. Bagi Tuhan ketika Anda bawa kekurangan, maka Anda akan mengalami yang namanya more than enough, lebih dari cukup. Kenapa nggak sisa 7 bakul? Kenapa nggak sisa 5 bakul? Kenapa sisa 12 bakul? Angka 12 adalah angka pemerintahan. Angka 12 adalah angka kedaulatan Tuhan. Artinya begini, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Anda dan saya akan mengalami penundaan, ya dan amin. Anda dan saya akan mengalami jalan tertutup, ya dan amin, untuk sementara waktu. Anda dan saya akan mengalami orang mungkin meninggalkan Anda, ya mungkin untuk sementara waktu. Tapi ketika Anda believe kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, musimnya akan tiba di mana Anda lihat penuaian besar akan terjadi. Waktunya akan tiba di mana Anda melihat Anda akan makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Gak mungkin bekal seorang anak kecil bisa memberi makan orang dewasa. Dan teman saya, dia menghitung, dia menulis sebuah disertasi tentang Markus pasal yang ke-6 ayat 34 sampai ayat yang ke 43, ya, ayat 44. Dan disertasi itu dia katakan, saya coba hitung pastor, disertasi doktor lah, ya, dia coba menghitung dan dia katakan begini, kurang lebih yang makan adalah 23.000 orang. Saya tanya alasannya apa? Alasannya apa? Orang Israel itu anaknya buahnya. Dan di zaman itu Yesus menjadi sebuah fenomena. Pelayanannya cuma 3,5 tahun, tapi jadi sebuah fenomena. Ketika dia sampai di satu kampung, maka seluruh kampung kosong, saudara. Ketika dia ada di satu kota, Yehuda atau Bethlehem atau Yerusalem, satu kota datang kepada dia. Dan pribadi ini membawa influence. Hebatnya lagi Bapak Ibu, ketika Yesus terangkat, Yesus berkata begini, ketika dia masih dengan murid-murid, Yesus berkata begini, kamu akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan melebihi yang aku lakukan. Jemaat Tuhan dengar baik, hari-hari yang akan kita jalani di depan, saudara jangan pikir bahwa hari-hari ini akan jadi mudah. No, hari-hari ini akan jadi sulit. Kemarin saya kirim sebuah video, dikirim sama teman saya, pendeta, bahwa orang sudah mulai belanja pakai chips di tangan, mulai ada. Dia belanja, tangan kanannya diulurkan pakai chips. Ada seorang bapak-bapak masuk, dia beli satu barang $20, dia bayar $20. Waktu keluar, alarmnya bunyi. Dia ditangkap sama security, dibawa masuk, karena ternyata toko itu harus pakai chips. Ada sebuah negara, launch bandaranya khusus untuk 300 orang yang sudah pakai chips. Saudara jangan pikir bahwa belum ada, sudah ada di depan mata kita.
Dan kalau kita perhatikan kitab Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14, Alkitab katakan orang tidak bisa belanja, baik yang kecil, baik yang besar, baik yang kaya, baik yang miskin, yang punya uang, yang tidak punya uang, tidak bisa belanja kalau tidak memakai tanda daripada binatang itu. Dan tanda itu adalah Antikris, dipasang di perbatasan antara saudara dan saya punya rambut, di dahi di sini, karena itu bentuknya kecil seperti biji padi kecil, biji beras yang kecil, atau dipasang di atas tangan kanan, karena itu adalah signal yang paling kuat. Ketika Anda memasang itu, maka satelit akan memantau Anda kemanapun Anda pergi, nggak bisa lari. Ketika Anda pasang itu, namamu langsung dicoret dari kitab kehidupan. Makanya hari ini setan menawarkan kepada dunia yang namanya sebuah gaya hidup yang namanya hedonisme. Itu hedonisme, hedon itu adalah cuma untuk kenyamanan. Saya nggak larang saudara dan saya pakai baju bagus. Saya nggak larang Bapak Ibu punya rumah bagus. Saya nggak larang Bapak Ibu punya mobil bagus selama kita mampu untuk membeli. Tapi hedon tuh begini, maksa untuk lakukan itu supaya orang mengakui bahwa dia punya sesuatu lebih dari orang lain. Hedonisme itu adalah humanisme. Dikatakan bahwa hari-hari ini saudara, saya baca sebuah literatur dikatakan begini, agama setan. Agama setan itu humanisme. Yesus berkata begini, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu begini, bukan tanya gini, Bapak nama siapa? Aduh saya lupa namanya. Bukan, itu namanya orang gila. Menyangkal diri itu adalah, diri adalah akar segala kejahatan. Diri itu akar segala kejahatan itu adalah tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita datang mencari Tuhan, maka yang Tuhan mau daripada kita adalah kita percaya kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata begini, apa saja yang kamu percaya, kamu akan menerimanya. Tuhan pernah tegur murid-murid begini, hai orang-orang yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama dengan engkau? Jadi masalah saudara dan saya, terobosan terjadi, peningkatan terjadi, ternyata ada pada percayamu dengan Tuhan. Dan itu dimulai secara pribadi saudara. Kita boleh duduk di tempat ini dan pendeta nggak bisa tahu apakah Anda percaya atau tidak. Seperti tadi saya kasih contoh, belum tentu suami istri percaya kepada suaminya, belum tentu anak-anak percaya kepada orang tuanya, dan belum tentu saudara bisa percaya kepada bawahanmu, belum tentu juga Anda percaya kepada gembalamu atau gembala percaya kepada Anda, belum tentu. Tapi saudara perhatikan baik-baik, Markus pasal yang ke-6 ayat 34 sampai ayat 44 berkata begini, Tuhan berkata kepada mereka, cari, periksa siapa yang punya bekal. Bahkan Filipus berkata, uang 200 dinar itu hampir uang 1 tahun saudara, gaji 1 tahun. Orang Ibrani itu 1 tahun dihitung 300 hari. Nanti tanggal 15 September sampai 17 September, 15 September malam sampai 17 September malam, maka orang Yahudi merayakan yang namanya Rosh Hashanah, tahun baru, Happy New Year-nya mereka, yang disebut dengan Ayin Dalet. Ayin Dalet itu 5784. 84 itu Ayin Dalet. Ayin Dalet artinya pintu yang terbuka. Berapa banyak yang siap menerima pintu yang terbuka dari Tuhan? Anda harus believe, belajar dengar firman Tuhan, belajar mempercayai. Siapapun yang nanti Tuhan percaya berdiri di belakang mimbar menyampaikan firman Allah, belajar terima sesuatu dari Tuhan, belajar percaya bahwa Tuhan sedang bicara kepada kita. Bagian kita adalah believe, percaya Tuhan. Haleluya. Lukas pasal 8 ayat 38 firman Allah berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Coba lihat Lukas 8 ayat 38. Alkitab katakan berilah dan kamu akan diberi. Lihat perkalimat Bapak Ibu ya, beri maka diberi, kalau tidak diberi maka tidak akan menerima pemberian. Haleluya, amin. Lukas 6 ayat 38. Multimedia,
Tadi dibilang berapa sih? Sorry. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Jadi kalau saudara dan saya memberi, pastikan bahwa itu takaran yang baik, yang dipadatkan. Contoh kalau misalnya ada di sini, anggap saja ini gelas apa namanya? Air minum Cleo ya. Anggap kalau ini misalnya tempat makanan, maka ketika seseorang menaruh makanan di sini, dia harus tahu bahwa orang yang menerima akan puas dengan makanan ini. Amin. Akan puas dengan makanan ini. Nah, pemberian itu harus seperti itu. Kita nggak memberi asal gua senang memberi, no. Kita memberi apakah kepada kita waktu kita memberi, orang yang menerima itu puas ataukah tidak. Hebatnya lagi begini, ketika Bapak Ibu dan saya memberi, entahkah tenaga, entahkah waktu, entahkah uang, Anda nggak lihat Tuhan di situ. Anda nggak lihat Tuhan di situ. Tapi Tuhan lihat hati saudara yang memberi. Amin. Makanya Alkitab katakan gini, ini prinsip, bahwa prinsip memberi adalah suatu takaran yang baik, yang dipadatkan. Saya coba cari bahasa aslinya, dikatakan gini, takaran gini adalah seperti Anda pilih jenis-jenis bahan yang Anda akan masak, itu jenis bahan yang terbaik seperti koki di hotel bintang 5 atau restoran bintang 5 yang akan menyajikan makanan istimewa kepada tamunya yang akan datang dinner atau lunch siang. Dan dia harus pastikan bahwa customer is king, seperti itu kan. Tapi kita memberi karena untuk menyenangkan Tuhan. Makanya kalau kita lihat kalau Yakobus pasal yang ketiga ayat 23, apa saja yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Kolose pasal 3 ayat 23. Apa saja yang kamu buat, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Dan firman Allah berkata, ketika kita memberi, maka diberi. Ketika kita punya takaran yang baik, yang dipadatkan, baru Bapak Ibu akan rasa digoncangkan. Saudara tahu digoncangkan itu artinya apa? Bukan cuma Anda diberkati, tapi Anda jadi berkat bagi banyak orang. Kalau Bapak Ibu kita diberkati, kita punya kedudukan, kita punya otoritas untuk kita ambil sebuah keputusan, decision maker kepada orang lain, untuk kota berkembang, untuk kota diberkati, dan Bapak Ibu tidak melakukannya, itu namanya Bapak Ibu hanya otoritas untuk diri sendiri, kedudukan untuk diri sendiri, kekayaan untuk diri sendiri. Kita belum memberi waktu, tenaga, pemikiran, bahkan mungkin memberi dalam hal materi dan uang kepada orang lain. Bukan cuma digoncangkan dan yang tumpah keluar. Kata dan ini kan dipakai kata kahi dalam bahasa Yunani, K-A-H-double-A. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu bahasa Yunaninya, terjemahkan dalam Indonesia sekaligus digoncangkan, sekaligus yang tumpah keluar. Wow, ada banyak orang yang ketika sesuatu masuk ke dia sulit sekali keluar. Beberapa teman saya berkata, Pak, kalau saya ada di tempat ini, ada kalanya kalau persembahan masuk sulit sekali keluar, katanya. Saya bilang, I don't know. Saya bukan tempat. Tapi saya beritahukan kepada jemaat, bahkan dulu kepada bendahara begini, bahwa kas kita yang harus selalu ada itu perpuluhan. Karena itu persediaan makanan di rumah. Tapi kalau misi, diakonia harus zero, harus nol. Kenapa? Kebutuhan. Ada yang gak bisa sekolah, kita sekolahin. Ada yang gak bisa kuliah, kita biayain. Tapi kalau misalnya jemaat tidak memberi, bagaimana itu bisa terjadi? Gereja ini punya mimpi, punya goal, punya tujuan. Bapak Ibu bisa lihat visi misi gereja, jelas. Kita mau kemana jelas. Dan dikatakan begini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau Bapak Ibu beli handphone, ya ini, kalau Bapak Ibu beli handphone seperti ini, ya mungkin harganya berapa ini?
Anggap saja ini handphonenya 2 juta. Ya. Anggap saja ini handphonenya 2 juta. Jangan dengar suara yang sebelah kiri saya. Ya. Kalau misalnya handphone ini 2 juta, berarti saya hargai handphone ini dengan harga 2 juta. Ketika dia ada di toko handphone, dan ketika saya datang, kalau uang saya 1.850.000, masih kurang 150.000, masih beli handphone ini? Nggak bisa. Saya harus datang dengan uang minimal 2,5 juta, karena harus beli onderdilnya, harus beli casingnya, harus beli nomornya, macam-macam. Betul? Harus beli untuk anti goresnya, macam-macam. Betul nggak Ibu Tabita? Handphone Ibu Tabita lebih mahal itu. Ya. Kalau uang kita nggak cukup, kita nggak bisa dapat handphone. Betul? Berarti saya hargai handphone ini dengan harga 2 juta. Sama ketika Anda, contoh, Anda beli roti, ada roti yang harganya 5.000 satu piece, tapi ada roti yang harganya juga 30.000 satu piece. Ada. Saya pernah dikasih pergi dengan teman saya untuk breakfast. Saya tinggal di hotel, tapi dia katakan, ini pastor, saya besok mau ajak pastor breakfast pagi. Waktu saya pergi, saya tanya, ini hotel bintang berapa? Dia katakan, ini hotel bintang 5 menuju bintang 6. Ada loh Indonesia. Ada. Kalau Anda ikut berita, ada di ibu kota kita ada. Waktu saya sampai di sana, saya tanya makanan keluar, saya tanya, ini harga berapa? Kalau ini cake ini harga 35.000 sekian. Saya pikir ini kalau di toko-toko yang lain ya 7.500 lah. 35.000 berarti kurang lebih 3 kali daripada toko-toko biasa. Terus saya tanya dia begini, kamu sering ke sini? Ketawa. Berarti keseringan di sini, karena pelayan-pelayannya datang berkata, kok kenal sama dia. Berarti keseringan di sini. Dia menghargai semua makanan dengan harga yang terbaik karena dia orang diberkati Tuhan. Sama kalau dia hargai makanan, Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya pilih mobil, Bapak Ibu punya uangnya miliaran. Saya percaya Bapak Ibu nggak akan pilih mobil. Istilah teman saya, ada yang makan rumput. Dia nggak akan mungkin pilih mobil gini, tapi dia akan pilih mobil yang makan daging, Jaguar. Betul? Dia akan pilih mobil seperti itu karena dia hargai itu dengan nilainya. Dia beri uangnya ke situ. Dan ketika dia pakai, orang menilai dia berdasarkan apa yang dia beri, seperti itu. Sekarang ketika Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan, ke gereja, Tuhan tebus kita dengan darahnya. Dia memberi nyawanya kepada kita, memberi hidupnya kepada kita. Yang tadinya kita dalam dosa, yang tadinya harusnya kita dihukum, yang tadinya kita tidak beroleh selamat, Yesus datang dan Yesus berkatalah, akulah jalan keselamatan dan hidup, akulah kebenaran, akulah terang dunia, akulah juru selamatmu. Lalu kita akui dia dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan dan Raja, diselamatkan. Berapa banyak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Dan ketika saudara dan saya diselamatkan, Anda dan saya punya kesempatan untuk menunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Ada kalanya orang memberi tenaga, orang memberi waktu, ada juga yang memberi uang. Saya baca satu buku yang nulisnya saya lupa penulisnya siapa, dan dia berkata begini, ketika kamu datang dan ketika ada kesempatan untuk kamu menabur di gereja lokal di mana kamu tumbuh, berapa nilai yang kamu berikan hari itu kamu sedang menghargai Tuhan dengan nilai itu. Jadi kalau saudara kasih uang 2.000, Anda harapkan uang senilai 2.000 rupiah. Kalau Anda kasih 5.000, Anda hargai Tuhan senilai 5.000 rupiah. Kalau Anda kasih lebih daripada itu nilaimu seperti yang tadi saya katakan.
Harusnya kan kita makan kue aja di toko biasa, kenapa sampai satu cake ini bisa sampai 35.000 makan. Hotel bintang 5 menuju bintang 6, bahkan dia katakan ini bintang 6. Saya katakan jangan ke bintang 7, sakit kepala katanya. Ya. Dan dia hargai itu. Dan saya lihat ada begitu banyak orang percaya. Kalau kita belajar Alkitab, ketika kata memberi diartikan, maka kata memberi itu tidak semata-mata dominan itu beri uang, tidak. Memberi itu yang Tuhan minta daripada kita adalah memberi hati kita kepada Tuhan. So saya percaya ketika orang memberi hatinya kepada Tuhan, semua yang ada padanya dia tahu itu milik Tuhan. Jadi memberi tidak tertuju kepada uang sebenarnya. Tapi kalau misalnya uang itu adalah bagian daripada kita memberi hati kita, menunjukkan bahwa kita cinta akan Tuhan. Seperti tadi kita beli handphone seharga sekian, itu karena saya suka dengan handphone itu. Kita beri mobil karena kita suka dengan mobil itu. Kita pergi makan kue karena teman saya suka dengan kue yang mahal seperti ini. Dan bagi saya itu terlalu mahal bagi saya. Dan yang kedua, saya tidak suka makan cake, tapi karena dia ambil di hotel bintang 6, ya saya makan. Saya pikir rasanya seperti apa, seperti kita ada di bintang-bintang seperti. Ternyata nggak beda dengan yang juga toko-toko yang biasa, tapi karena brandnya ada di situ, nilainya mahal. Saudara tahu, kerajaan sorga memberi segalanya kepada kita. Yesus memberi segalanya untuk mendapatkan cintamu dan untuk mendapatkan hatimu. Pertanyaannya begini, apakah hatimu telah menawan hati Tuhan? Ataukah hatimu telah ditawan hati Tuhan? Kalau hati kita belum menawan hati Tuhan dan belum ditawan hati Tuhan, kita sulit sekali memberi. Dan orang selalu hitung-hitung. Ingat salah satu murid Yesus hitung-hitung, untuk apa pemborosan minyak narwastu yang mahal ini? Karena harga minyak narwastu itu harga seorang pekerja harian kerja 1 tahun 300 dinar, saudara. Dipecahkan buli-bulinya, dituangkan di kepala Yesus, dan dia menggosok kaki Yesus dengan rambutnya sebagai tanda permohonan karena orang ini orang berdosa, dan dia menghargai Yesus dengan pemberian yang paling mahal. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kalau kita mau lihat bahwa gereja pelayanan semakin diberkati, maka Tuhan taruh cari orang-orang yang punya hati untuk memberi, karena itu bukti Anda cinta Tuhan. Sekali lagi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, saya cari di dalam Alkitab kata memberi tidak dominan mengartikan tentang uang. Kata memberi ketika Tuhan bicara adalah Tuhan tuntut, Tuhan mau hati kita. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan, prinsip juga sama, jangan datang kepada apa yang di tangan Tuhan, tapi datang tawan hati Tuhan, Anda dapat perbendaharaannya. Ketika kita tawan hatinya, kita dapat perbendaharaannya. Ketika Tuhan dapat hatimu, Tuhan dapat perbendaharaanmu juga. Saya ketemu dengan salah satu teman saya, dan dia kalau saya kasih tahu nama brand bisnisnya, Anda tahu, karena ini sudah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Dan ketika saya berhadapan ketemu sama teman saya, umur muda, masih umurnya di bawah saya, dan dia katakan gini, Pastor Luther, saya cuma bendahara Tuhan yang sedang mengelola uangnya Tuhan. Dan dia salah satu orang yang Tuhan pakai untuk mensupport pembangunan di tempat ini. Tidak mau dikasih tahu namanya, sama sekali tidak mau dikasih tahu namanya. Kami berdua makan, diajak saya makan di sebuah mall, dan bahkan tidak mau terima ucapan terima kasih. Jangan ucap terima kasih ke saya, Pastor. Saya tahu semua yang ada pada tangan saya datang dari Tuhan, dan saya hanya mengolah berkat kerajaan Allah. Wow. Bapak Ibu tahu, hanya dalam 1 tahun setelah kita membangun dari 2015, dari 2010, 2020 sampai 2021, kurang lebih 15 miliar satu pribadi. Saya tuh ada kalanya mau bilang minta terima kasih sulit, di depan cuma taruh tangan di sini aja. Dia katakan gak usah gitu, Pastor. Pastor di bagiannya, saya di bagian yang Tuhan tempatkan untuk saya. Saya belajar satu hal begini, ternyata ada orang-orang seperti itu yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Ternyata ada orang-orang seperti itu yang ada di gereja lokal ini. Amin ya, kok pelan.
amennya belum menembus ini plafon, saudara. Wow. Saya ngomong dengan istri saya, masa kalau ngomong dengan istri kan nangis terus. Saya tanya, wow, ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan saya lihat ketika kita bangun ini, ada kalanya tuh saya lihat Ibu Tabita itu jarang memberi datang ke saya. Selalu melalui istri saya. Selalu melalui orang lain. Sudah tahu, beliau kerjanya di pasar, jual bawang, jual cabai. Jadi rumah makan enak itu kalau Ibu Tabita demo, gak bisa masak. Gak bisa masak. Bisa datang semen 50 sak. Saya ketika istri pulang di rumah tuh saya ini orang yang tidak cengeng, saudara. Tapi ada kalanya ketika saya lihat ketika orang memberi dengan hati dari keterbatasannya. Saya ada kalanya nangis di mana ketika mandi dengan air pancuran itu supaya tidak dilihatin istri saya bahwa saya ini laki-laki cengeng, tidak. Tapi beberapa orang memberi dengan hati. Saya ingat ketika saya di Denpasar, Bali, gembala senior saya cerita ada seorang yang suka datang doa pagi. Orang itu udah tua, saudara, giginya tuh nggak ada. Nah, satu waktu dia datang dan dia bawa surat kendaraannya, dia datang, dia katakan kepada Pak Gembala, tadi malam Tuhan bicara kepada saya, apa yang kamu punya? Dia katakan, aku punya hati, Tuhan. Tuhan katakan, bukan, aku sudah tahu kamu punya hati. Kalau kamu nggak punya hati, kamu binatang, katanya. Ya, apa yang kamu punya? Barang apa yang kamu punya? Dia lihat-lihat di rumahnya, di orang yang nggak punya banyak, dan dia lihat matanya tertuju kepada motornya, satu-satunya motornya. Jarak dari rumahnya sampai ke gereja di Lembah Pujian itu kurang lebih 30 kilo jauh. Kalau nggak ada motor, kalau di Denpasar itu nggak ada angkotannya di jalur-jalur tertentu saja. Jadi hampir semua rumah itu punya kendaraan minimal motor. Lalu Roh Kudus berkata, motormu kamu serahkan. Saudara tahu, doa pagi dia datang dengan surat STNK dan semuanya. Lalu dia ngomong, Pak Gembala, tadi malam Tuhan suruh saya serahkan motor ini. Harga mungkin tidak seberapa. Saya ingat gembala senior saya angkat itu, Tuhan, ini persembahan yang penuh dengan korban. Nggak tolak, persembahan penuh dengan korban. Bapak Ibu tahu, 3 bulan kemudian ketika Pak Gembala bersaksi, ada jemaat yang panggil, Pak, pergi ke showroom motor, pilih motor yang Bapak suka. Saudara pikir Anda beri ke Tuhan terus Tuhan itu tidak akan memberkati? No. Tuhan cuma nguji hati kita. Ada banyak orang yang untuk memberi saja mereka betul-betul nggak mau. Memberi itu harus dari dalam hati, penuh dengan ucapan syukur. Kalau kita lihat Markus pasal 6:41 tadi berkata begini, dan setelah ia mengambil 5 roti 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, mengucap berkat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Coba kalau misalnya hari ini ya, kita seberapa banyak ini, lalu ada 5 roti 2 ikan. Anda ketika saya ambil di tangan saya, lalu saya mengucap, Tuhan terima kasih untuk 5 roti dan 2 ikan. Beberapa katakan enggak cukup untuk saya. Yang sebelah kiri katakan begini, terlalu sedikit. Yang di tengah-tengah katakan aku yang dapat nomor 1, supaya yang kiri kanan enggak akan dapat. Rebutan. Tapi Yesus dengan tenang percaya dengan kekurangan yang ada pada tangannya, lalu matanya tertuju kepada Bapa di sorga yang penuh dengan kelimpahan. Prinsip kekristenan itu begitu, saudara. Ketika Anda kurang, Anda mau jadikan minus jadi plus, Anda harus tertuju ke atas. Baru Tuhan mengubah minus jadi plus. Jadi plus itu selalu hubunganmu dengan Tuhan. Dan ucapan syukur adalah gaya hidup yang Tuhan mau ada pada orang percaya. Ketika Anda sungut-sungut, ketika Anda tidak menghargai kebaikan yang Tuhan berikan kepada saudara, Anda tidak layak diberkati. Dengan kekurangan yang ada pada kita, dengan semua yang ada pada kita, dan Anda tidak ucap syukur, Anda nggak akan melihat kelimpahan.
Anda nggak akan lihat pelipat gandaan. Tuhan sendiri mengucap syukur. Tuhan sedang menunjukkan gaya hidup ini harus menjadi gaya hidup atas kelemahan kita. Gaya hidup ini harus menjadi gaya hidup ketika kita mengalami kekurangan, maka ucap syukurlah. Dari muka Anda lihat saya, Anda berkata, kok pastor tahu kita sedang alami kekurangan? Gak usah saudara, saya yang khotbah ini juga, semua kita sedang mengalami yang namanya minus. Ketika kita bawa semuanya datang ke hadapan Tuhan, maka tanda garis datar ini ada di hadapan Tuhan minus. Tuhan akan mengubah itu jadi plus ketika Anda datang dengan ucapan syukur. Ingat bahwa ketika kita datang dengan ucapan syukur, maka yang dilihat Tuhan itu bukan melihat keterbatasan kita. Ketika kita datang dengan ucapan syukur, yang dilihat Tuhan itu bukan kekurangan kita. Ketika kita datang dengan ucapan syukur, yang dilihat Tuhan adalah penyediaannya atas kita. Ketika saudara dan saya punya mental kurang, maka akan tetap kurang. Dan mental kurang, saya katakan ini mental kurang. Mental kurang itu orang yang punya duit banyak pun selalu merasa kekurangan. Itu namanya punya mentalitas kurang. Kalau orang tidak mau memberi, itu juga mentalitas kurang, saudara. Dia bisa memberi tapi tidak mau memberi, itu mentalitas kurang. Dan orang punya mentalitas ini tidak layak diberkati Tuhan. Tapi kalau orang diberkati melimpah dan punya hati selalu memberi, mau menolong, mau untuk memajukan kerajaan Allah, bukan untuk dirinya sendiri, tapi digoncangkan, dipadatkan, karena itu akan diukurkan kepada kita, maka saudara dan saya akan melihat yang namanya kelimpahan. Saya lihat teman saya ketika masuk di masa-masa pandemi, 1 bulan pertama saja mereka alami kegoncangan sebentar, tapi selama 3 tahun itu Tuhan jaga mereka, dan mereka dalam keadaan baik-baik, bahkan semakin naik. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pernah berhutang kepada orang yang mencintai Dia. Amin. Ada orang yang mau langsung banyak, tapi belum tentu Anda bisa mengelolanya. Ada orang yang mau langsung penuh dalam perbendaharaannya, penuh di saldonya. Saya mau uang 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, tapi belum tentu Anda bisa kelola. Belum tentu Anda bisa mempergunakan dengan baik. Kalau yang sedikit saja Anda tidak pernah nabur, banyak pun Anda nggak akan bisa nabur, pasti. Tapi kalau yang sedikit Anda bisa nabur dengan sukacita, banyak pun Anda akan semakin diberkati Tuhan. Satu waktu saya punya salah satu teman, ketika kita tumbuh sama-sama, dan teman kita ini, teman-teman selalu berkata dia sangat amat pelit. Sangat pelit, saudara. Jadi kalau persembahan itu, kalau kita duduk itu, anak-anak muda kita selalu duduk di barisan paling belakang. Kita selalu berkata, beli persembahannya, beri persembahannya. Dia selalu ambil posisi paling ujung, jadi dia nggak mau supaya dia dengar perkataan itu dari kita. Satu waktu teman-teman atur dia untuk dia duduk di tengah-tengah. Jadi kalau kita berenam, maka dia ada paling tengah-tengah. Jadi ketika persembahan lewat, yang teman kanan katakan, mana persembahan kamu? Dia kata, aduh aku dijebak. Bayangkan hari Minggu dia bilang aku dijebak. Minggu berikut lagi minggu berikut lagi, ini cerita benar. Minggu berikut lagi mereka taruh dia di posisi di lorong, di mana ketika orang bawa kantong persembahan itu lewat, lalu teman yang paling kiri punya tugas, teman paling kanan punya tugas, berkata, jangan lupa kamu kasih persembahan. Dia katakan, waduh aku masuk dalam perangkap. Yang kemarin dijebak, ini masuk dalam perangkap. Minggu ketiga lagi ditaruh di posisi yang sama, dan temannya korek dia bilang, aku udah tahu, aku mau beri, bukan karena dijebak, bukan karena masuk perangkap, tapi Tuhan sudah menawan hati saya. Hari ini saya beritahukan kepada saudara, dia jadi orang yang diberkati Tuhan. Saya kalau ketemu dia, saya katakan nih, dasar muka pelit sekarang jadi muka pemurah hati. Ya. Sekarang kalau ketemu saya dia katakan begini, panggil kita kan selalu panggil Bung, Bung. Saya mau ajak Bung makan. Saya bilang, dulu kamu itu selalu sembunyi di belakang. Padahal kamu punya uang tapi nggak mau bayar. Ketika kita makan sama-sama, dia suruh orang lain bayar, dia nggak mau bayar. Sekarang ini dia mau bayar nomor 1. Lihat ada perubahan. Ketika Tuhan tawaran hati seseorang, hati orang itu bisa berubah. Saya tanya kepada dia, ketika kamu memberi kamu kurang, dia katakan, justru aku berkelimpahan.
Sekarang aku membiayai bukan cuma anak-anakku, tapi orang-orang yang gak bisa sekolah tapi pintar, saya biayai kuliah sampai ke luar kota. Saya katakan good. Wow, Tuhan Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ucapan syukur itu, maka Anda sedang berkata begini, bahwa dialah Tuhan di atas kelemahanku dan dialah Tuhan di atas kekuranganku. Dan ada begitu banyak orang yang tidak bisa ucap syukur. Mungkin penghasilan kita tidak seberapa. Mungkin harta kekayaan kita tidak ada artinya dibandingkan dengan orang lain. Atau bahkan kita dalam keadaan yang selalu berkekurangan. Jangan ukur diri kita dengan orang lain. Ukur diri kita sesuai dengan apa kata Tuhan. Mungkin hari ini kita bisa baru kasih 50.000, tapi itu dari hati paling dalam. Mungkin hari ini Anda baru kasih 20.000, tapi hati yang paling dalam. Mungkin Anda sudah bisa kasih 1 juta, 5 juta, 10 juta, 1 miliar, misalkan Anda kasih. Itu dari hati yang paling dalam. Alkitab katakan ini memberi dari apa yang kamu punya, bukan dari apa yang tidak kamu punya. Amin. Amin. Kalau kita bisa memberi 10.000, kenapa mesti kasih uang 1.000? Kalau kita bisa memberi 100.000, kenapa mesti kasih 10.000? Tuhan kan harus terima yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, uang yang Bapak Ibu kasih itu nggak sampai ke Tuhan, jatuh di dalam kotak persembahan, dikelola oleh gereja. Yang sampai ke Tuhan itu kemurahan hatimu. Yang sampai ke Tuhan itu hati yang penuh dengan ucapan syukurmu. Yang sampai ke Tuhan, Tuhan lihat hatimu yang mencintai Dia. Itu yang sampai ke sorga. Dan satu waktu Tuhan akan balas itu. Haleluya. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, yang pertama harus ucap syukur. Yang kedua, belajar untuk memberi. Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Dipakai kata akan di situ, artinya kalau tidak diberi tidak akan diberi. Tapi kalau kita memberi maka kita akan diberi. Berarti memberi itu adalah satu pelajaran seumur hidup. Anda memberi kepada Tuhan. Tidak semua orang mengembalikan perpuluhan. Tidak semua orang memberi persembahan di hari Minggu. Tidak semua orang memberkati orang tua yang menjaga dia dari kecil. Tidak semua orang. Saya bersaksi dalam nama Yesus, saya sama keluarga setiap bulan kami memberkati orang tua kami. Karena mama mertua saya, mamanya istri sama-sama dengan kami urus di rumah. Tapi orang tua saya, papa saya sudah meninggal, dari belum meninggal, dari masih hidup, setiap bulan kami berikan kepada mereka. Dan ada kalanya mereka katakan, gak usah, kamu punya kebutuhan banyak. Saya katakan, saya beri ke papa karena Tuhan suruh saya menghormati orang tua. Salah-salah menghormatinya dengan cara ini. Haleluya. Bukan cuman itu. Satu waktu saya terlanjur janji dengan papa saya. Tahun mungkin 2012 kalau nggak salah. Beliau ada di sini. Dan dalam mobil, beliau dengarkan khotbah saya tentang berkat Yusuf. Dan dalam mobil papa saya ngomong kepada saya, papa baru sadar, ternyata kamu ini dapat berkat rohani di keluarga kita. Kamu ingat waktu kamu kecil 5 tahun. Dan masing-masing masuk ke kamar tete kamu, kakek. Terus tete bilang apa untuk kamu? Tete kamu bilang, tete akan kasih kamu roti 3 buah. Lalu waktu kamu keluar, papa tanya, tete bilang apa untuk kamu? Tete bilang, tete akan kasih saya roti 3 buah. Kamu ingat papa bilang apa untuk kamu? Roti 3 adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Papa baru sadar dengan khotbah kamu tadi, bahwa kamu itu dapat berkat rohani dalam keluarga. Papa saya katakan kepada saya, ini saya ingat, kamu kalau satu waktu nanti kamu diberkati Tuhan secara finansial, kamu bantu mama bangun rumah kamu yang ada di Ambon. Saya tuh hari itu nggak pikir, saya bilang iya papa, janji. Dan Bapak Ibu, 2010, 2020 rumahnya itu yang saya janji sudah dibangun. Tujuannya cuma apa? Saya tahu bahwa orang tua mungkin mereka terbatas.
Orang tua mungkin mereka nggak punya banyak hal yang mereka bisa lakukan untuk kita. Tapi ketika saudara dan saya diberkati, ketika Tuhan pulihkan saudara, ketika Anda diangkat tinggi oleh Tuhan, Anda masih bisa beri kepada orang tua. Beri selama mereka hidup. Jangan sampai mereka sudah dipanggil pulang oleh Tuhan baru nangis siang sampai malam, padahal selama mereka hidup nggak pernah nangis dengan mereka ketika mereka susah, nggak pernah beri kepada mereka ketika mereka membutuhkan. Sama, ada orang yang katakan tunggu sampai saya kaya baru saya memberi, tapi waktu dia kaya dia juga lupa memberi. Ada yang berkata kepada saya, pastor tunggu sampai saya tua baru saya melayani, waktu muda saya mau pakai kemudahan saya untuk keinginan saya. Dia nggak tahu apakah dia bisa tua atau tidak. Yang menentukan dia bisa tua atau tidak adalah Tuhan. 1 menit di depan dia nggak tahu, 1 jam di depan dia nggak tahu. Yang bisa tahu dia hidup 1 menit, 1 jam, 1 hari di depan dia adalah Tuhan. Selagi ada waktu, belajar memberi. Saudara, tadi saya katakan bahwa dunia akan hedon, dunia akan humanism. Gua kaya, gua nggak peduli orang lain. Sekarang ini ada sebuah bahaya, saudara. Bahaya itu handphone. Anda bisa duduk sama-sama dalam satu keluarga, tapi tidak saling ngomong. Anda ngomong dengan orang yang jauh. Anda main WhatsApp, Anda main game, Anda nggak peduli dengan orang lain. Dunia sedang membawa Anda kepada humanism, kepada pribadi, kepentingan pribadi. Anda nggak peduli dengan orang lain. Anda hanya main handphonemu, nonton videomu, nonton semua-semua. No. Bahkan beberapa pun berapa kali saya rasa saya terjebak di dalamnya. Istri saya selalu kata gini, Pak, jangan kamu duduk dengan handphonemu, baca terus. Saya sudah larang kamu baca di rumah, ternyata kamu baca di handphonemu. Bisa lupa ngomong dengan istri, lupa ngomong dengan anak-anak. Saya lupa ada sebuah bahasa yang ditentukan oleh orang-orang di Eropa sekarang tentang orang kalau duduk sama-sama, ada sebuah bahasa yang sekarang jadi apa namanya istilahnya, jadi viral. Saya lupa bahasanya. Kemarin saya coba lihat, kemarin saya sempat lihat, ya, bahasanya sekarang itu ada gabungan ada handphone atau apa gitu, ada gabungan 2 kata gitu, terus digabungkan, saudara. Jadi itu jadi viral. Hati-hati. Karena anak-anak kita yang lahir sekarang, setelah dia 1 tahun, daripada dia nangis, mamanya kasih handphone, belum tahu baca, tapi dia sudah tahu gambar ini YouTube, dia bisa main di situ. Jadi mamanya lagi pergi main handphone, bapaknya lagi telepon, anaknya lagi main handphone sendiri. Kalau itu ada kolam renang, anaknya masuk dalam kolam renang, mamanya juga nggak tahu. Tiba-tiba balik kebaktian penghiburan di situ. Ini terjadi. Saya bilang kepada keponakan saya, ya, Ibu Paula punya cucu. Saya bilang, Abramo jangan dikasih handphone sering, harus ada batasan. Sebab dia sudah tahu, belum bisa baca tapi sudah bisa tahu, buka YouTube, lihat video, mainan dia bisa tahu. Dia bisa cepat sekali, saudara. Dia bisa TikTok omanya, TikTok papa dan mamanya. Mereka nggak tahu bahwa lagi di TikTok, dan dia bisa share, saudara. Padahal mereka sedang bicara keluarga. Mereka nggak tahu. Tiba-tiba ada yang sudah WhatsApp, Ibu Paula, tiba, loh dari mana? Ternyata lihat, Abramo udah kirim. Berapa tahun anaknya? 3 tahun. Kemarin saya ingatkan terus 2 kali, sudah 3 atau 4, 5 kali saya ingatkan, jangan kasih handphone ke anak. Saya bilang kepada Chris dan bilang kepada Cherry, kalau kamu punya anak sekarang, kalau nanti kalian punya anak nanti, umur 7-8 tahun baru kasih pegang handphone. Setelah masuk SD, baru pegang handphone. Papa kasih kamu pegang handphone, kamu kelas berapa? Dia katakan, kelas 3 SD atau kelas 2 SD, kelas 3 SD. Ya, masa itu handphone belum ngetop seperti sekarang kamu lahir. Sekarang ini handphone seperti makan gado-gado, kan? Iya. Ada handphone yang 1-200 ribu. Bayangkan, gado-gado kan harga segitu juga. Ada nggak? Ada. Ada. Belajar memberi. Ada orang yang punya handphonenya 5, dia masih merasa kurang. Dia pikir kalau handphonenya 20 baru banyak bagi dia. Dulu ada salah satu teman saya, papanya teman saya pendeta,
Waktu dia pergi ke rumahnya, dia kaget karena kalau sampai di rumahnya itu televisinya ada di empat penjuru mata angin, 1, 2, timur, barat, utara, selatan. Jadi papanya di tengah-tengah. Jadi papa nonton berita ini di sini, berita ini di sini. Dia seperti lagi lihat seluruh dunia dengan Lalu dia cerita ke kita, saya bilang, masa sih? Lalu kita diambil pergi. Waktu sampai di sana kita nggak bisa ngomong. Papanya remote ini, remote ini, remote ini. Lalu shalom om. 10 menit baru dia shalom, baru datang ya. Kita sudah 10 menit baru datang. Ada begitu? Ada papa-papa dan mama-mama di rumah yang seperti itu? Belajar memberi, karena prinsip memberi harus kita terapkan dalam kehidupan kita jika kita rindu diberkati Tuhan. Amin. Belajar untuk menyisihkan sedikit dari apa yang kita miliki. Saya belajar, saudara. Saya belajar. Ya. Sudah melayani Tuhan, sudah 32 tahun melayani Tuhan. Nah, saya belajar. Dari muda saya belajar. Ketika kami di Denpasar, berapa kali kami ambil uang persepuluhan untuk kami pakai karena kami pikir uang kami nggak cukup, biaya hidup di Denpasar agak tinggi, saudara. Kami pakai. Dan saya ingat subuh-subuh jam 3 tiba-tiba Chris, dia masih 2 tahun 3 tahun bangun dan muntah-muntah. Pergi ke dokter 1 minggu, pergi ke dokter. Resepnya saya kumpul. Saya orang suka kumpul resep. Saya hitung. Satu waktu saya lagi hitung-hitung, saya dengar seperti Roh Kudus bicara kepada saya, coba kamu jumlahkan total nota dan total biaya dokter, total biaya angkot kamu, karena saya nggak bisa naik motor, saya nggak punya mobil, sehingga akhirnya kemana-mana pakai taksi. Ongkos taksi semua kamu hitung selama kamu pergi ke dokter, berapa perpuluhannya. Ketika saya hitung, itu jumlah perpuluhan yang kami ambil, kami pakai. Awalnya masih ngangeh, waduh kita kurang kok, pakai lagi bulan depan. Subuh-subuh Chris bangun lagi, muntah-muntah lagi. Hal yang sama. Sampai akhirnya dokter, setelah berapa bulan dokter katakan potong aja amandelnya. Tapi akhirnya nggak jadi. Lalu saya katakan untuk istri saya, Roh Kudus kasih tahu, kita ini suka pakai uang perpuluhan kita. Mulai hari ini jangan lagi pakai uang perpuluhan, jangan pernah sentuh 1 rupiah pun. Kasih semua uang perpuluhan ke saya urusin. Jadi mulai dari situ seluruh uang perpuluhan sampai sekarang saya urusin. Bahkan lebih hebatnya lagi sekarang, ada klien saya kasih, istri saya juga kasih, anak-anak saya juga kasih. Chris kasih, Cherry kasih dari mana? Dari uang-uang yang papa kasih, mama kasih, disimpan, diangkat perpuluhan, dikasih persembahan perpuluhan. Padahal kalau saya kasih mewakili mereka semua karena mereka belum keluarga, tapi istri masih kasih. Saya katakan beri karena cinta Tuhan. Mereka belajar memberi dari sekarang. Kalau orang belum bisa memberi dengan uang, Anda butuh waktu, mereka pasti nggak akan dapat. Anda butuh tenaga, mereka pasti nggak akan dapat. Kenapa? Karena ukuran mereka semua, gua untung apa di situ? Gua untung apa di situ? Ada orang yang mau dapat untung juga. Kalau dia mau dapat sesuatu dari situ, kalau itu ada menghasilkan uang bagi saya melayani. Tapi kalau saya bekerja, kalau tidak menghasilkan, kalau cuma-cuma, maka nggak dapat. Maka saya nggak datang. Hari-hari ini nilai gotong royong yang dikumandangkan oleh nenek moyang kita mulai luntur. Maka gereja, saudara dan saya harus membangun kembali, karena gotong royong itu adalah kebersamaan. Saya ingat saya bangun rumah orang tua saya itu di gunung, saudara. Dari kota Ambon itu ke gunung itu mungkin 6 kilo naik ke gunung. Itu jadi kalau semennya ditaruh itu harus dipikul lagi kurang lebih 300 meter sampai rumah saya. Dipikul, jadi biayanya double. Ditaruh untuk pikul semen ke bawah itu dihitung lagi, 1 sak itu kena berapa. Saya bilang untuk mama, "Mah, itu kalau di kampung itu kan ada budaya gotong royong." Mama saya bilang, "Nyong, itu sama nyong aja, sekarang sudah nggak ada orang ukur dengan uang." Saya bilang kepada Papa Oni yang jadi manajer sana, saya bilang, "Papa Oni, oke, nggak apa-apa, anggap saja kita memberkati orang-orang di sana. Tapi nilai itu kurang.
Belajar memberi itu adalah dari hati yang paling dalam. Mengasihi bukan karena kita dapat sesuatu, memberi bukan karena kita mau dapat sesuatu, tapi kita memberi karena kita cinta uang. Karena kita cinta Tuhan, bukan cinta uang maksud saya. Ya. Kalau orang cinta uang, 1 Timotius pasal 6 ayat 10, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Amin. Tapi kalau orang memberi karena cinta Tuhan, maka uang akan mengikuti dia. Haleluya. Kita lihat yang ketiga, berdiri dengan apa yang ada pada kita. Markus pasal 6 ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 roti, 2 ikan. Jangan memberi dari apa yang tidak ada pada saudara. Berilah dari apa yang ada pada saudara. Satu saat teman saya ketika persembahan lewat, dia keluarkan cincinnya dari tangannya. Saya ingat itu. Dia keluarkan cincin dari tangannya, dia masukkan ke dalam kantong persembahan. Dan itu gereja besar. Gereja jemaatnya kurang lebih mungkin ada 25.000 jemaatnya. Tapi dia mau beri yang terbaik. Dia keluarkan cincin pernikahannya, dia masukin. Saudara tahu, besok lusanya setelah uang persembahan dihitung, mereka lapor kepada Pak Gembala. Pak Gembala salah satu full time, salah satu staf Bapak, memberikan cincin kawinnya di dalam kantong persembahan. Lalu Pak Gembala katakan begini, oke, simpan, jangan diapa-apakan, nanti kembalikan ke orangnya, saya akan telepon orangnya. Nanti kalau saya sampai di kantor, saya akan panggil dia. Ditelepon, dikatakan begini, kamu kasih cincin kawin kamu dalam kantong persembahan ya? Iya Pak Gembala. Oke, sebentar lagi saya tiba, nanti ngomong dengan saya. Ketika sampai di kantor dipanggil, kenapa kamu kasih cincin kawin? Dia katakan begini, saya mau beri yang terbaik. Saat itu saya nggak bawa uang, satu-satunya yang ada pada saya cincin kawin. Pak Gembala panggil orang keuangan, mana cincin kawinnya? Ini seperti Ishaknya kamu, dikembalikan. Seperti Abraham memberi Ishak, tidak dibunuh, Ishak dikembalikan. Dia nangis, dan Pak Gembalanya berkata begini, Tuhan tahu hatimu, bahwa kamu mau beri yang terbaik. Beri dengan apa yang ada pada kita, jangan memberi dengan apa yang tidak ada pada kita. Entah itu tenaga, pemikiran, kekuatan. Kalau Anda bisa memberi dengan uang, memberi dengan yang terbaik, maka Anda akan melihat kelimpahan akan datang pada saudara. Ada kuasa yang luar biasa dari sebuah pengucapan syukur. Mujizat bisa terjadi lewat ucapan syukur. Belajar memberi dengan segala kekurangan kita, dan beri dengan apa yang kita miliki. Jangan beri dengan apa yang tidak kita miliki. Bahkan saya larang Bapak Ibu, kalau Anda mencuri, Anda berbohong, Anda menipu orang, jangan bawa dalam bentuk persembahan, karena itu jadi najis di hadapan Tuhan. Beri dari hasil keringatmu, beri dari hasil usahamu, beri dari hasil kerjamu, beri dari apa yang kamu punya. Jangan karena nipu orang terus kita memberi. Amin. Beri yang terbaik bagi Tuhan, maka Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan berkati saudara, tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Mari pemusik. Kunci G. Bangkit berdiri jemaat. Ku beri yang terbaik bagimu. Segenap hatiku yang terbaik
bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segenap hatiku yang terbaik bagimu. Segenap jiwaku, diberi yang terbaik bagimu. Bagimu, segenap hatiku, segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, diberi yang terbaik bagimu. Direlakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik, diberi yang terbaik bagimu. Direlakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, sambil musik mainkan lagu ini. Berapa banyak saudara yang datang di siang hari ini, mungkin kita belum memberi yang terbaik, entah itu waktu, pikiran, tenaga, hati kita kepada Tuhan, harta kita kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan kasih kita kesempatan untuk reposisi hati kita. Ada kalanya Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita mengambil sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Ngomong dengan sederhana dan lakukan dengan apa yang Anda punya. Kalau Anda mungkin berkata, aku nggak punya harta, tapi aku punya tenaga. Lakukan dengan segenap hati. Tabur tenaga, tuai kesehatan. Tabur pemikiran, tuai kepintaran. Tabur harta, Anda tuai harta. Tabur hatimu, Anda akan dapat yang terbaik dari Tuhan. Mari belajar untuk beri yang terbaik. Saya masih belajar sampai hari ini, dan semua kita masih belajar sampai hari ini. Jangan menunda, tapi belajar memberi dari apa yang kita punya. Ku beri yang